Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, bertemu kembali bersama Pak Jali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas materi teks anekdot. Pada kali ini kita akan mengacu kepada kompetensi dasar 3.6.2, yaitu menelaah ciri bahasa teks anekdot, meliputi pertanyaan retoris, proses material, dan konjungsi temporal. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, apa saja yang akan kita pelajari kaitannya dengan menelaah ciri bahasa teks anekdot, yaitu yang pertama kaidah kebahasaan teks anekdot. Menurut Pardiono, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Kita tahu bahwasanya kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan atau ungkapan yang dinyatakan oleh penulis atau pembicara. Baiklah, penulisan anekdot haruslah memperhatikan kaidah penulisannya tentunya. Berikut merupakan kaidah penulisan anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan pertanyaan retoris. Apa itu? Pertanyaan retoris atau retorika bisa disebut dengan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti, apakah kamu tahu? Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa lucu. Yang keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. 5. Terdapat sindiran. Yang keenam, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 8. Mengandung kebenaran tertentu. Dan yang ke-9, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Itu adalah kaidah-kaidah dalam penulisan anekdot. Selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, teks anekdot memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. Yang kedua, awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal, tetapi sering waktu penyajiannya mengalami perubahan ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Keempat, terkadang bersifat sindiran alami. Kelima, anekdot dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Dan yang keenam adalah sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Baiklah anak-anakku, untuk mampu membuat teks anekdot, kita akan mencoba Pak Jali memberikan soal terkait dengan teks anekdot pada materi hari ini, yakni pertanyaan retoris. Anak-anakku bisa melihat soalnya di
link Google Form berikut ini. Nanti bisa dibuka di link yang sudah Bapak tampilkan. Pada link tersebut ada teks anekdot dengan judul Politisi Belusukan Banjir. Ini bisa Bapak baca pada video kali ini sebagai gambaran saja, yaitu saya ulang kembali, politisi belusukan banjir. Pada malam Jumat paling banyak ditemukan politisi melakukan belusukan, termasuk Darman. Maaf, bukan nama sebenarnya dan bukan sebenarnya nama. Darman mendatangi kampung yang diterjang banjir. Paling parah. Kebetulan di sana banyak wartawan meliput sehingga dia makin semangat menyerahkan bingkisan. Darman juga tidak mau menyia-nyiakan sorotan kamera wartawan. Dia mencari strategi agar tetap menjadi perhatian media. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Sial baginya, dia terperosok ke selokan dan terseret derasnya air. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya, dia hanyut. Untung, regu penolong sangat sigap. Meskipun terseret cukup jauh, Darman masih bisa diselamatkan. Dia dibawa ke posko kesehatan dan dibaringkan di bangsal. Waktu itu semua bangsal penuh orang yang pingsan. Darman kaget melihat orang yang ada di situ. Semuanya dia kenal. Para politisi sedang belusukan. Lebih kaget lagi ketika dia melihat doa tertulis di dinding. Ya Allah, hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas. Darman pingsan. Nah, itu adalah salah satu teks anekdot yang akan kalian kerjakan dalam soal, dan kalian bisa membuka di Google Form yang sudah Bapak tampilkan di video ini, dan kalian bisa mengerjakannya di situ. Ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang berbahagia. Pada materi kali ini kiranya cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat bagi